Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi Nurani dengan NPM 073518111026. Nah, di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas praktikum pertama, yang dimana untuk melengkapi mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO. Di sini akan menggunakan Eclipse sebagai medianya. Kemudian Eclipse ini kita bisa download di Google. Nah, kita bisa menggunakan alamat ini eclipse.org. Kemudian jika sudah terloading, kemudian kita pilih yang download di ujung sini, kita klik. Nah, kemudian di sini ada Get Eclipse ID, tapi di mana di sini merupakan file exe, jadi semua fitur-fitur Eclipse akan ada di bagian ini. Jadi ukurannya akan sangat besar sehingga kita bisa menggunakan yang package-nya saja, yang dimana kita akan mendownload per kebutuhan. Kita kan di sini yang kita butuhkan hanya Eclipse for ID Java Developer. Kemudian kita bisa pilih versi apa yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan versi 2020.03. Kemudian kita bisa pilih untuk Windows, di macOS ataupun Linux. Karena di sini saya menggunakan Windows, saya pilih yang Windows. Eclipse ini yang ini. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini Eclipse Java 2020 dengan file terakhir yaitu berupa file zip. Di mana nanti file zip ini akan kita ekstrak sehingga tampilannya akan seperti ini. File yang sudah kita ekstrak, kemudian kita lihat di dalamnya ada apa saja. Ada beberapa file dari file zip tadi. Kemudian untuk membuka Eclipse kita bisa mengklik di bagian ini. Di bagian ini kita klik kanan Run as Administrator. Nah, selanjutnya akan terbuka tampilan seperti ini, yang dimana dengan perintah select a directory as workspace, yang dimana kita akan memilih sebuah directory untuk menyimpan workspace ataupun project yang akan kita buat nanti di bagian Eclipse ini. Kita bisa memilih. Di sini saya menggunakan directory lain. Misalnya di sini saya menggunakan data-d. Kemudian kita membuat sebuah file baru. Sini saya tulis saja proyek OOP. Kemudian kita select folder ini, kita select. Nah, workspace-nya sudah terganti untuk bagian untuk di directory D. Kemudian kita klik launch yang ini. Nah, bisa kita lihat untuk tampilan awal dari Eclipse pertama kali kita buka, ada tampilan seperti ini. Untuk bagian ini kita bisa mengklik di bagian workbench ini untuk membuat pekerjaan yang baru. Kita klik saja langsung. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom Package Explorer, yang dimana di sini berupa tempat folder proyek file kita simpan atau file yang akan kita buat. Kemudian di sini ada task list dan juga outline. Saya tidak kita ganti saja. Untuk di bagian bawah sini ada sebuah tempat output program. Di sini program yang sudah kita ketik di bagian atas ini akan dijalankan di bagian bawah sini. Oke, kemudian untuk membuat project baru, kita bisa mengklik di bagian Create Java Project ini ataupun di bagian ini, File. Habis itu kita klik New. Kita pilih Java Project. Kita klik.
Nah, di sini akan muncul sebuah perintah untuk memasukkan nama project. Di sini saya akan memasukkan nama project site. Di sini misalnya OOP. Project OOP versi JRE kita bisa mengeceknya di bagian CMD. Oke, setelah kita mengisi nama project, kita lihat di sini ada use default location. Di sini saya menggunakan default location asli dari pertama yang dari lokasi yang kita pilih dari pertama kali kita membuka Eclipse. Kemudian kita pilih JRE-nya. Di sini JRE yang saya gunakan merupakan JRE versi ini 1.8.0 dengan 261. Oke, sama. Kemudian kita klik next. Oke, kita finish. Nah, di sini sudah ada file project yang kita sudah buat tadi dengan source ini, ada file source-nya juga. Project yang tersimpan tadi akan tersimpan di folder workspace yang sudah kita tentukan tadi. Dan di dalam workspace ini bisa memuat berbagai project selain dari project yang akan kita buat. Jadi bisa memuat berbagai macam project selain lebih dari satu project gitu maksudnya. Oke, kemudian ketika pertama kali kita membuat project, kita akan diminta untuk memasukkan atau dianjurkan memasukkan berupa package, di mana kita bisa membuatnya dengan mengklik bagian src-nya. Kemudian kita pilih new, kita pilih package ini. Nah, package ini merupakan fungsi yang identik dengan folder, yang dimana penulisannya itu menggunakan huruf kecil dan juga bisa menggunakan huruf kecil dan juga menggunakan nama domain organisasi ataupun yang lain, tetapi dibalik. Jadi misalnya di sini google.com, berarti di sini kita balik home.google. Oke, kita hapus yang lain. Kita bisa menggunakan yang lain, yang penting nama domain ini dibalik gitu, dan sesuai dengan standar penulisan yang sudah ditetapkan internasional atau nasional gitu. Oke, kemudian kita di sini saya kuliah di Unhair, berarti unhair.ac.id, berarti id.ac.unhair dengan dot terakhir itu merupakan nama project, atau nama app yang akan kita buat. Oke, misalnya di sini saya tulis OOP saja. Prak 1 OOP. Oke, kita save, finish. Nah, sudah tersimpan package yang baru. Di sini saya menggunakan package di .ac.unhair, di mana kita bisa mengeceknya. Coba kita cek. Kita ke bagian di OOP. Ada berupa folder berupa OOP atau workspace. Di workspace ini ada folder berupa OOP atau nama filenya tadi yang kita buat. Kemudian di sini ada beberapa source. Kemudian kita pilih di bagian source. Di sini ada ID tadi id.ac.unhair. Nah, yang dimana nama projectnya yaitu praktikum 1 OOP gitu, dengan filenya masih kosong di dalam. Oke, kita langsung saja. Oke, kita sudah membuat package. Kemudian langkah selanjutnya, di sini saya akan membuat program dengan
di package yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan cara mengklik package-nya, klik kanan, kemudian kita pilih new, kita pilih di class, oke, di sini diminta untuk memasukkan nama program yang akan kita gunakan. Oke, misalnya praktikum 1. Praktikum 1. Nah, kenapa kita klik kanan di bagian package tadi? Nah, ini berarti program yang akan kita buat ini dia berada atau masuk di dalam package yang sudah kita buat tadi. Jadi, dia ada di dalam nama program, nama aplikasi Prak 1 OP itu yang sudah kita buat tadi di sini. Ini. Oke, kemudian kita klik finish. Nah, di sini sudah ada nama program praktikum Java, praktikum 1 Java, dengan di sini akan di bagian penulisan program ini akan secara otomatis sudah dibuatkan berupa kelas yang sudah kita buat tadi praktikum 1 dan di dalam package yang sudah kita buat ini id.ac.onHide praktikum 1.op. Oke, di sini sudah ada otomatis. Kemudian kita coba membuat sebuah program baru. Bawahnya misalnya oke, di Eclipse ini ada fitur berupa auto perintah atau perintah yang kita inginkan akan otomatis ada di sini gitu. Jadi kita tidak perlu takut salah mengetik ataupun salah ataupun typo gitu. Caranya itu kita bisa dengan mengklik bagian kontrol dan juga spasi. Kita bisa cobalah ini main, kemudian kontrol spasi. Nah, di sini ada public method, main method. Nah, dengan di sini public static void main string, main tadi ini string huruf dengan argumennya apa gitu. Oke, kemudian kita bisa contohnya di sini saya akan membuat sebuah pertanyaan lah. Siapa saya, NPM saya, dan juga apa yang saya lakukan di sini, kayak dia mengajukan pertanyaan, saya menjawabnya gitu. Oke, kita langsung saja scanner. Oke, langsung saja. Misalnya di sini saya akan menggunakan perintah scanner, di mana perintah scanner ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menginputkan data nilai saat program dijalankan atau di running gitu. Oke, kita coba langsung. Oke, kita coba scanner. Kemudian kita klik Ctrl spasi, kita pilih Java util. Nah, di sini sudah ada file importnya. File import Java. Scan.
Nah, setelah selesai mengetikkan program yang akan kita inginkan, di sini saya akan mencoba runningkan apakah script yang dibuat tadi tidak ada masalah. Kita untuk merunningkan bisa kita klik di bagian Run Partikum Java atau bagian klik di sini, atau klik di run yang ini, atau klik run ini, atau dengan mengklik kanan bagian projectnya dan kemudian kita run as Java application. Kemudian nah, pada bagian ini kita akan kita klik OK. Oke, di sini sudah ada sesuai dengan yang kita masukkan tadi, system out, print in. Kita akan mengeluarkan perintah masukkan string berupa isikan nama lengkap Anda. Kemudian kita isikan di sini, misalnya R, nama saya, Nurani, kita enter. Kemudian isikan npm Anda. Isikan npm 0735181126. Kemudian kita enter lagi. Isikan kelas Anda, kelas saya yaitu 5 IF2. Oke, kita enter lagi. Nah, yang terakhir itu selamat melakukan praktikum pertama Arduino Runny nama saya dengan npm ini dan juga di kelas ini. Semoga sukses. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ada package pertama, berarti program ini ada di dalam package Unhair ini. Kita lihat strukturnya, kita bisa lihat struktur file Java pertama yaitu package declaration. Oke, ada package declaration. Oke, yang selanjutnya itu ada import statement yang dimana otomatis bisa digunakan tanpa menuliskan import, yaitu kelas lain yang satu package dan kelasnya yang ada di java.lang. Kemudian yang terakhir ini ada import. Kemudian yang selanjutnya itu ada class declaration. Class declaration ini yang ini atau yang ini, class declaration public class praktikum 1. Nah, oke, di sini saya akan mencoba membuat sebuah program dari challenge dari Oracle. Tapi sebelum itu, sebelum itu perlu diingatkan, kita tidak harus membuat workspace ini di dalam file folder yang sama dengan Eclipse sendiri, karena jika aplikasi Eclipse ini korup dan kita menghapus semua filenya, berarti semua file yang kita update ini juga, yang kita buat ini juga akan hilang gitu. Jadi kita sebaiknya kita membuat workspace di tempat lain atau di directory lain. Oke, kita lihat di bagian challenge-nya. Oke, kita lihat di sini. Kita akan mengubah 1 galon ke liter gitu. 1 galon tuh ada berapa liter di dalam galonnya. Dengan oke, di sini kita lihat pursuit code-nya. Yang pertama itu ada, kita akan menggunakan scanner untuk membaca berapa galon atau number of gallon. Kemudian store the number of gallon in variable. Kemudian variabel ini ada 3,785 dengan variabel dikali dengan 3,785 nanti, dan juga menggunakan double untuk bagian variabel, bukan integer. Kita tidak menggunakan integer. Kemudian kita lihat di sini display output dan juga kita langsung saja untuk lebih jelasnya. Kita membuat program baru dengan mengklik di bagian package-nya. Kita buat kelas baru. Berarti kita buat program apa ya? Galon. Kemudian kita finish
Di sini ada galon, kemudian di sini ada package id.ac.id, ada public class-nya galon, yang di mana nanti yang lain ini ada berada di dalam package id.ac.hire.praktikum 1 OOP ini. Kemudian kita bisa langsung saja kita menggunakan scanner yang pertama tadi. Oke, importnya sudah ada. Scanner. Input. Kemudian kita sistem out-nya sysout print, kita masukkan variabel atau apa tadi? Kita masukkan number of gallon. Berapa galon yang akan kita masukkan? Perintah maksudnya, masukkan Oke, kemudian kita enter. Di sini perintah selanjutnya yaitu kita menggunakan double. Di sini kita menggunakan hint use double, yaitu kita tidak menggunakan yang ini. Berarti kita langsung saja double. Next double. Kita lanjutkan double liter. Galonsnya variabel yang kita variabel yang kita masukkan dikalikan dengan 3,785 dikalikan kali 3,785. Oke, kita enter. Sysout print galon. Oke, yang terakhir yaitu outputnya. Output. Galon sama dengan kita tambahkan variabel
liters. Oke, kita coba lihat lagi apakah sesuai. Yang pertama kita menggunakan scanner untuk membaca number of gallon. Scanner ini, scanner new scanner system.in input. Kemudian kita menggunakan number of gallonnya berapa, kita masukkan berapa di sini. Kemudian menggunakan rumus variabel dikali yang tadi, masukkan berapa tadi, dikalikan dengan 3,785. Oke, dengan menggunakan use double. Perintah use double dengan menggunakan perintah double. Ini double. Kemudian yang terakhir yaitu outputnya, system out print in. Oke, kita coba running kan. Masukkan jumlah galon. Jumlah galonnya misalnya saya masukkan 1, berarti 1 galon sama dengan 3,785 liter. Kemudian kita coba. Kita coba masukkan beberapa galon. Misalnya saya masukkan 3 galon. Berarti 3 galon sama dengan 11,355 liter. Oke, mungkin itu saja video penjelasan tentang praktikum 1 dari mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.